Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Summa Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Yang sama-sama kita hormati dan kita takzimi Bapak PLT Gubernur Riau, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Edi Natar Nasution. Kita doakan beliau semoga tetap sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan beliau tetap amanah sebagai pemimpin di negeri ini. Amin. Dan pada saatnya juga Allah berikan kembali amanah sebagai pemimpin di negeri ini. Amin. Itu apa pengurus tadi. Yang kami hormati, hadir bersama kita juga Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Ustaz Haji Zulkifli Syukur. Kemudian yang kami hormati, ini guru kami, dosen kami, Bapak Profesor Dr. Haji Samrudin Nasution, beserta seluruh keluarga besar Ikatan Keluarga Nasution. Alhamdulillah, ini beliau ini dulu dan ajar saya pidato di Fakultas Dakwah IEPSUS Borobudur Baru. Yang kami hormati, ini kawan-kawan kita dari Riau ada. Ini kawan-kawan kita di Bangil saya. Inilah salah satu kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur Samsuar dan Pak Wakil Gubernur Edi Natar Nasution yang sekarang menjadi PLT Gubernur Riau, yang telah melakukan hijrah, yang telah melakukan perubahan Bank Riau Kepri berubah menjadi Bank Riau Kepri Syariah. Alhamdulillah. Panas bagi-bagi. Semangat kita. Takbir. Kalau dulu Pak Riau Kepri Syariah hanya di pondok-pondok saja. Masuk kita di dekat ada meja. Apa Pak? Tidak tahu kenapa. Biar kasih itu Pak. Sekarang sudah menyeberang dia untuk Syariah. Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid, Imam Masjid, para tokoh masyarakat, para khalifah, para syekh, para guru, bapak-bapak, ibu-ibu tak bisa kami sebutkan satu persatu. Ini untuk sahabat-sahabat kami dari tim dakwah akan salat subuh berjamaah. Cuma kali ini tak ramai hadir nih Pak Gubernur, karena banyak yang berhalangan. Ustaz Rasmi ini tim gerakan salat subuh berjamaah walaupun orang sini. Ya kan? Ada Pak Untung tadi, ada ibu-ibu, ada bertiga, Ibu Nendo Asmi, Bendahara, Ibu Maria Lubis dan Ibu Siti Maria. Wabil khusus untuk sahabat kami, sahabat dakwah kami, ini beliau tokoh penggerak. Jadi pertama dulu penggerak gerakan salat subuh berjamaah itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Kami sendiri, Ustaz Muhammad Nur, ini Ustaz Yuli Hesman dan Ustaz Samsul Bahri, ya Ustaz ini ya. Maka dulu awal-awal itu Pak Gubernur gerakan salat subuh berjamaah sering gerakan dulu. Tak terbilang saya sudah berapa kali 2016, 2017 gerakan dulu. Karena bergeraknya 2 orang dan 2 dulu. Sekarang pada perjalanan orang kapal dan kapal bola sering. Ya kan, luar biasa. Segala puja dan puji mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah.
Alhamdulillah. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentu kami mengucapkan terima kasih ini kepada pengurus dan jamaah Masjid Nurul Anwar yang telah menjadi penerima gerakan sholat subuh berjamaah yang ke-161. Jempol belakang sama 161, tak pakai nyebut. Asalnya apa 1 tak pakai nyebut. Ya. Nah, ini wasilah tentu ketua Melator SD Kawan-kawan Guru Ustaz Yuli Despak. Sebetulnya beberapa minggu yang lalu kita sudah ingin hadir di sini, tetapi karena ada kegiatan lain tak jadi Kawan Guru. Maka hari ini sebetulnya saya malah jadi aku tidak berangkat ini. Karena apa namanya kawan-kawan dari Kota Baru pada semua apa namanya ada acara lain itu ke Jakarta kemana, maka saya bertekad setiap untuk harus berangkat, namun bisa berangkat sendiri dari Makinang. Adalah satu mobil tadi. Alhamdulillah. Salah satu tujuan utama dengan sholat subuh berjamaah yang pertama adalah menyebarkan dakwah. Dakwah ini terus berkembang. Dakwah mesti disampaikan. Kata Nabi Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini Pak Gubernur Medina tadi sering sampaikan. Tugas kita berdakwah. Perkara ikuti atau tidak di urusan lain. Nabi Nuh berdakwah sampai 150 tahun. Pengikutnya hanya lebih kurang 80-an lebih sedikit saja. Ini tak boleh sedih. Tapi masjid ini saya sudah hadir, kami sudah hadir semua gerakan subuh berjamaah di Riau ini. Ini gerakan dulu yang tak pernah berhenti. Ini dulu 2017 ke 16 ini tadi. 17 pertama itu di Masjid Syuhada ya, tempat Pak Wakil Bupati sekarang itu. Itu yang pertama, saya hadir waktu itu. Sebenarnya itu Ujung Batu menyebar seluruh daerah Pasir Pengayat, dan sekarang hampir semua kecamatan. Alhamdulillah. Kalau di Kabupaten Ibrun kemarin, minggu kemarin kita ke sana, kemudian 2017 seiring dengan peluncuran Renang 214. Sekarang ada atau tidak lagi barang? Situasi begitu mudah menanti Renang hilir. Mudah-mudahan dengan segala ulama yang juga gerakan sholat subuh berjamaah, mesti Renang hilir ini insyaallah Allah berikan berkah yang berkah memancar dari bumi. Amin. Maka itu setiap Renang subuh berjamaah ada tausiah, ada penceramah. Cuma kalau kita di SPIO, siapa penceramah Ustaz? Walaupun nanti benar-benar saya bilang Pak Wakil Gubernur, Pak Gubernur bilang. Sebab semua kita berdakwah dalam hal ini. Ada orang hadir sholat subuh berjamaah, dan hubungan baru datang, tak pidato, tak ada apa-apa, tapi dia selalu hadir menyebarkan dakwah. Yang kedua, tujuan dalam sholat subuh berjamaah mengajak orang untuk meramaikan masjid. Meramaikan masjid. Dulu di masa corona, lebih kurang 2 tahun mungkin kita tak bisa meramaikan masjid. Ada himbauan dari pemerintah supaya khususnya orang-orang tua yang sakit supaya sholat di rumah. Sekarang tidak ada lagi corona. Corona sudah pergi di antara kemana. Alhamdulillah. Walaupun banyak sejarah kelamnya, banyak meninggal. Ya kan Ustaz yang dulu internet kabarnya corona, ya toh. Ada Ustaz Syekh Al-Jabir, luar biasa. Oleh karena itu sekarang corona sudah berlalu. Apa yang membuat kita datang terus? Ada disaksikan saja. Di Amerika ada mahasiswa Islam dan mahasiswa Yahudi dari Israel dan satu dari Palestina. Mereka berjawab, kata mahasiswa Islam Palestina wahai Yahudi, kami tahu kami tidak bisa mengalahkan tentara-tentara kalian karena tentara kalian canggih,
Tapi kalian terus berperang melawan kalian karena kami yakin satu saat nanti umat Islam akan mampu mengalahkan kalian. Karena kami yakin dengan hadis kami satu saat nanti akan turun Imam Mahdi dari bumi Nabi Sam atau bumi Palestina. Kata orang Yahudi yang masalah Yahudi, wahai Muslim, kami tahu kalian bisa mengalahkan kami satu saat. Tapi yang bisa mengalahkan kali itu adalah umat Islam yang sholat subuhnya lebih ramai daripada sholat Jumatnya. Takbir. Takbir ini sampai keluar. Tentang masjid yang kecil tak kita namanya. Tak tahu saya. Mudah-mudahan pembangunan yang dirancang Pak Ketua tersebut mudah-mudahan ke depan bisa. Jemaah lain bersih besar. Jadi mengajak orang sholat berjamaah. Kalau tak pahala tak terhitung lagi. Ya tak? Subuh ini mau mengajarkan. Selain itu dapat pahala sholat sebelum subuh. Allah jamin masuk surga. Masalah berjanda al-jannah. Siapa masuk sholat subuh? Sholat berjanda dia akan masuk surga. Allah jamin terhadap neraka. Ada sebuah Muslim. Allah berikan cahaya pada hari kiamat. Ada sebuah Muslim. Dapat waktu mustajab dalam berdoa. Ada sebuah luar biasa. Ya, dapat pahala dengan Allah bagi Islam. Bagi selamat. Dapat selamat pagi luar biasa. Dan akhir Tuhan kerana semua berdoa mempersatukan umat. Ini sebenarnya terakhir hari kita kesal pasal pengajian berpecah belah. Gara-gara Ustaz tidak boleh tentang masalah yang diperselisihkan oleh umat. Maka kita tidak berpidato ceramah tak ada bicara masalah hilaf dia. Sebab tidak akan masuk neraka yang kita. Gara-gara doa sendiri doa bersama. Tidak akan masuk neraka. Azan doa sekali azan doa lagi. Yang masuk neraka yang tak salat. Jadi jangan masalah yang sunnah itu kita berpecah belah. Kalau kita merawat Ustaz, semua malam tak ada baik. Jadi ceramah kita ini tujuh terutama sholat subuh, contoh, ya, kemuliaan memakmurkan masjid. Jangan beri ceramah 150 kesalahan orang dalam sholat. Nah, jauh itu sekarang panik, ya kan? Jakarta Indah di sana ada istana presiden. Kalau ada kata hal yang salah, mohon maaf 100%. Jadi hanya kita berbahagia hadir bersama PT Gubernur. Baru PT 3-4 hari jadi PT dulu langsung bikin sholat ibadah, sholat berjamaah 5 waktu ya ke masjid. Takbir. Baru PT 3-4 hari dibuat sholat ibadah. Pemerintah, masyarakat sholat berjamaah 5 waktu ke masjid. Bagaimana ketika menjadi gubernur sebenarnya? Iya dong. Bikin perda, apakah penduduk kita lagi pidato ini musuh kemana tempat, ya kan? Insya Allah subhanahu wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Awal banyak. Kalau kiru-kiru disuruh orang gini dengan Zionis Yahudi Israel itu siapa terima? Nah, kan sih suaranya. Kalau kini disuruh awak Bukora melawan Zionis Yahudi Israel yang membantai Palestina, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Takbir! Walillahilham. Ya awakku di akhir zaman kok banyak dicakap Samia. Kalau di media minta ampun. Entah sebutan mau balongan, kapolongan, dalu, tanyu seledu. Takbir berkali-kali. Tapi suruh semayang. Seakan pun surjit, di rumahnya cuma ini anak semayang. Iku banyak keluarga aku dek datang Pak PLT, dikonya.
Kue coro beko, lah pulau subuh besuk coro sih kok. Nak tahu mana sebenarnya. Iya lah, Mas Wad, iya lah. Nah, jadi kok bisa blokir sebut kok. Iko yang datang ke pemikir sifatnya, pemikir tiket balam dengan balam. Artinya awak datang ramai-ramai, kok baku caranya masyarakat yang ada di sekitar masjid tempat acara terpancing. Jadi pulang dari sini jamaahnya tetap ramai. Karena kita tidak ingin kamuflase atau lip service dan koper. Awak nak isinya. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi washabbihi wa wala. Yang kita hormati dan muliakan para tuan guru, para khalifah, para mursyid, hadir di sini tuan guru Haji Khalifah Basir, pimpinan Surau Suluh Baitul Amal. Yang kita hormati para ustadz, para tokoh agama, kemudian yang kita hormati dan muliakan Bapak PLT Gubernur Pak Haji Edi Natar Nasution. Selanjutnya yang kita hormati dan muliakan bapak-bapak pimpinan SKPD yang ada, baik tingkat provinsi, hadir Pak tadi Kabak Kesra, Karo Kesra, kemudian hadir juga di sini Pak Camat dan lain sebagainya. Saya tumpahkan semuanya yang saya cintai semua karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah Rokan Hulu Peduli Palestina DMI GSSB, karena pelaksanaannya di Dewan Masjid Indonesia, saya sebagai ketuanya. Kemudian GSSB kita juga kita ikutkan. Yang terkumpul sama saya uangnya sekarang ini 124.404.600. Ini dalam 2 minggu ini, 2 pekan ini. Ini akan kita salurkan. Kemudian yang berencana akan memasukkan lagi dananya untuk Palestina, ini ada 26 juta lagi. Yang kemarin ikrar, tapi belum sampai duitnya ke saya. Jadi total semuanya, Siala Rindang mana ini? Siala Rindang, Bang Agus, nah, berapa juta? 7 juta, ini saya tulis 7 juta sini. Kemudian As-Sakirin Pawan, Masjid Sakirin 1 juta. Nah, ini dari Al-Muqlihun 10 juta, Ustadz Azhar Dharma. IPPMR, anak remaja kita ada 7 juta. Cuma duitnya belum sampai. Korporapkan 1 juta. Total 26 juta. Jadi seluruhnya Bapak Ibu, kalau masuk duit yang diikrarkan ini jumlahnya 150 juta 4.600. Nah, itu total sampai pagi ini, ya. Insya Allah lah, mudah-mudahan kalau nanti ada yang mau menambah untuk Palestina boleh juga lewat GSSB Pasir Pengaraya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya minta waktu 5 menit saja karena habis ini kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak PLT Gubernur. Kita salurnya sama beliau ini. Saya sejak kenal beliau, bahkan ikut memperjuangkan beliau kemarin jadi gubernur bersama Pak Samsuan. Memang beliau ini basicnya memang basic agama itu sudah ada, dan langsung sebagai pernah jadi korem kita. Kemudian ya beliau ini aktif dengan kegiatan keagamaan. Ini keberuntungan besar buat negeri Riau ini, khususnya Rokan Hulu ini, insya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Maka
tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi mohon sekali Pak PLT Gubernur mendengarkan apa yang saya sampaikan. Yang pertama adalah yang namanya penguasa itu kelebihannya bukan di ceramah sebenarnya, tapi di tanda tangan, tekanan tanda tangan. Itu yang paling penting. Jadi artinya kalau 2 bulan PLT ini kita dukung beliau dengan sepenuh hati dan beliau juga akan bekerja dengan sepenuh hati, saya yakin perubahan itu cepat terjadi. Seperti yang tadi sampaikan Ustaz Nurul Idomo, langsung beliau buat tekan tanda tangannya, yaitu meminta kepada seluruh ASN, PNS untuk hadir sholat berjamaah. Dan ini pengaruhnya luar biasa, pengaruh luar biasa. Alhamdulillah. Semoga Allah sehatkan beliau. Amin. Allah berkahi hidup beliau. Amin. Kemudian Allah jadikan beliau pemimpin pada masa yang akan datang. Amin. Menjadi pemimpin yang mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Cuma ibu bisi aku Ustaz lah salah itu Pak Ahmad nak maju yuk. Pak udah gitu itu nyenyam. Ini masalah sebagai Ustaz tuh boleh Pak Ibu. Boleh. Oleh dipayah dulu gubernur duit kata aku. Bagi dulu ya boleh ke gurau. Semua bapak ibu dong ambil instruksi besok kemana arahnya. Cuma dulu. Kata ulama aku sitin, aku situ apa? Kan tadi sampai ke Ustaz dulu itu tak ada guna banyak, tak ada guna banyak kalau tak ada satu komando, tak ada guna banyak. Yakinlah Bapak Ibu sekalian apa yang disebutkan Nabi dalam hadisnya, bahwasanya kalian sahabat-sahabatku kalian itu nanti seperti buih di air banjir. Wusaun ka wusa Israel, kalian seperti buih di air banjir. Saya pesimis Pak, karena saya ini orang pergerakan. Jujur saya katakan dari kecil saya pergerakan. Tidak ada lagi organisasi yang saya tak masuk, boleh dicek, ada nama saya di situ. Tapi bersatu itu payah minta ampun. Payah minta ampun. Sedangkan kunci keluarnya umat ini bersatu. Kalau tak bersatu takkan keluar. Mau bagaimanapun banyaknya kita, tidak ada gunanya. Omong kosong itu. Maka kenapa saya selalu teriak-teriak seperti itu? Karena kita ini mudah dipecah, mudah dibelah. Nampaknya ramai, tapi tak ada kekuatan apa-apa. Orang senyum-senyum saja nengok kita. Maka nanti kita harus ingat, komando ulama itu kunci. Sini kata ulama, ya udah. Sama sekarang, majelis ulama boikot produk yang membantu Zionis Yahudi Israel kafir. Mana ada yang berani teriak? Padahal sudah didengungkan. Zionis Yahudi Israel itu kuat karena kita. Yang beli produk mereka kita. Untungnya banyak dari kita. Dibelinya untuk beli peluru menghantam daripada bangsa Palestina. Itu pernah saya waktu di Thailand itu tahun 2003. Sudah ada daftar itu. Dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi waktu itu masih hidup. Beliau sudah memfatwakan membeli produk Yahudi sama membeli sebutir peluru yang kalian tembakkan kepada anak-anak Palestina. Memang bukan kita langsung. Itu kenyataan Bapak Ibu sekalian. Cobalah kalkulasikan saja. Saya tidak orang ekonomi, tapi itu kejadian dan kenyataan hari ini. Maka kalau saya ini disebut agak sedikit tensi orangnya terhadap ini betul. Kemarin Siti Badriah datang, yang demo kan saya. Sama Bang Sarkawi, cuma Bang Sarkawi sudah lalu kawan elok nih gini nampak ronoknya tangape kugurau jangan ditanggapi ya bodoh itu gurau pagi ke Pontiang maklum makan sarapan tebeko itulah. Jadi kami titip dengan Pak abang kami pertama secara pribadi de abang lah punah ke pondok pesantren Tahfiz Quran Al-Izzah lah punah ke situ mau cucolu je lah balik
Menonton 2 bulan kok lain mohon jore itu kursi ya kan? Karena cadet tangan-tangan itu penting. Di situ sedang membangun masjid. Alah buat tok lah, tapi utang ini tuh buat tok lah belantai ulun. Kemudian diko nyamlut semua ke ustaz ini bawa pribadinya ke situ. Nilai pribadi dalam diri aku do. Aku yang gue tetap untuk umat seluruhnya. Matiku tetap untuk umat sadu. Nilai Ustaz Ilyas Mando. Tidak ada untungnya secara pribadi. Lokal dan lain sebagainya. Yang kedua, kami GSSB ko pasti sekolah Lampung pada onaknya mobil antar jemput jamaah. Kalau masuk Pak Ahmad Potang, dia buku di Rohul. Lain mobil, ada 1 mobil, bahkan beberapa mobil, bus besar beliau telah siapkan. Kalau ada acara, itu busnya keliling menjemput jamaah di simpang-simpang. Maka kami sudah mengumpulkan dana, tapi akulah namanya dana dari kami ke Koci 70 juta baru itu kumpul. Sementara ogu motor itu 170 juta. Lah kejaki, lah bukan malu lah kejaki motor itu. Untuk menjemput ibu-ibu awak. Ibu-ibu maaf ibu-ibu yang nunggu suami jangan pada nak ramainya GSSB kok, tapi itu kantanya lagi. Sementara kalau motor lain, supirnya mana ya supir deh? Kepala poinnya, supir itu udah maknya lah siap tuh nyopir, pakai motor. Iya, jadi sekedar permintaan, kok bisa mana tahu, lain peluang-peluang dari perusahaan dan lain sebagainya. Keinginan kami GSSB ini adalah punya mobil antar jemput jamaah. Duit lain 70 juta, cuma motor 170 juta. Jadi kira-kira seperti itulah pesan yang kita sampaikan. Di samping menguatkan daripada pembangunan Masjid Nurul Anwar, tapi saya khawatir loh bang. Kalau aku bisa taruh Isra ada nama itu lah. Baik itu monai. Insya Allah mudah-mudahan. Takbir. Wallahi mohon maaf di mana ada silap, salah, kekurangan. Kita dengarkan nasihat dari Pak PLT Gubernur, kita ambil yang baiknya, kita kuatkan semangat selalu bersama pejuang-pejuang agama, sampai nanti titik akhirnya kematian datang pada kita, tetap kita dalam husnul khatimah, yaitu tetap dalam perjuangan agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Atas nama koordinator GSSB Rokan Hulu dan juga Pasir Pengarayan, kami mengucapkan selamat datang kepada semua kita, wabil khusus Pak PLT dan rombongan. Nanti dalam perhelatan jamuan makan ataupun jamuan sarapannya, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kemudian kami mohon arahan Bapak, nasihat Bapak sampaikanlah kepada kami hingga nanti ya sepuasnya lah gitu, dan kami siap untuk mendengarkannya. Dan kita jarang ketemu dengan pemimpin yang langsung seperti ini, jadi saya mohon Bapak Ibu sabar, kita dengarkan baik-baik apa nasihat arahan beliau, kita pakai dalam kehidupan kita, kita dukung untuk program kita lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Dari saya mohon maaf di mana ada kekurangan, wabil khusus pada Pak Ustadz sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung balam mencari beras, burung elang bermain di kali. Karena menjawab salam sudah cukup keras, tak perlulah diulang sampai 2 kali. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Riau, hadir bersama kita Ustadz Zulkifli Syukur. Yang juga saya hormati hadir bersama kita tokoh akademisi, ada Profesor Dr.
Samhudin Nasution beserta rombongan yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Gerakan Sholat Subuh Berjamaah Provinsi Riau, Abuya Zulhusridomo beserta rombongan yang hadir juga pada subuh hari ini, yang juga saya hormati Ketua Gerakan Sholat Subuh Berjamaah Rokan Hulu, Ustadz Dr. Willy Hesman beserta seluruh jemaahnya yang hadir. Ada juga hadir Pak Camat, ya, aparat pemerintahan yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa saya sapa secara satu persatu. Para ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, yang dengan tidak mengurangi rasa hormat saya tidak mampu saya sapa secara satu persatu. Insya Allah semua dimuliakan Allah SWT. Amin. Pertama-tama tentu dengan tiada-henti kita mengucap syukur kepada Allah SWT karena hingga subuh hari ini kita masih Allah berikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir bersilaturahim. Sebelumnya kita sudah melaksanakan sholat fardu wajib subuh secara berjamaah. Kenapa saya katakan kita sepantasnya bersyukur? Yakinlah Bapak Ibu sekalian, dalam waktu yang bersamaan pada pagi hari ini ada saudara kita di belahan bumi sana yang sedang menghadapi sakaratul maut. Yang kita sendiri juga pasti akan menuju ke sana. Hari ini, subuh ini, masya Allah berikan kita untuk bisa hadir di tempat ini. Di tempat yang mulia, di waktu yang mulia. Itulah sebabnya saya katakan pantas rasanya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin karena wujud rasa syukur kita kepada Allah. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat kita termasuk ke dalam orang-orang yang nantinya akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian, gerakan sholat subuh berjamaah yang di Provinsi Riau hari ini adalah yang ke-161. Artinya sudah 161 kali kita melaksanakan kegiatan gerakan sholat subuh berjamaah. Kita biasanya melaksanakan di subuh Sabtu dan Ahad. Tetapi kalau ada kegiatan-kegiatan yang mendesak, yang mungkin tidak bisa menghadirkan kita tokoh-tokohnya ini, biasanya paling tidak 1 kali. Jadi kalau dalam 1 tahun itu ada 52 minggu, kalau sudah 161 kali, berarti kurang lebih dari 3 tahun lebih dilaksanakan. Apa tujuannya? Salah satunya adalah mengajak kepada ketakwaan. Karena kunci hidup ini adalah takwa. Tidak ada kata lain. Kunci hidup ini adalah takwa. Kita akan kembali pada masanya ke panggilan Allah. Saya teringat tadi ketika kita sholat berjemaah, sholat subuh, imam kita membacakan sebuah ayat di surat ke-59. Dan ini tentang ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Saya ingin mengulas ini sedikit karena ketakwaan ini begitu penting sampai dalam sebuah ayat pendek tadi Allah ulang sampai 2 kali. Ayat Allah ingatkan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah kata Allah setiap kita ini mengetahui apa-apa yang sudah kita lakukan untuk hari esok. Hari esok itu terjemahannya kiamat. Artinya Allah mengingatkan kepada kita bahwa kiamat itu pasti. Kiamat itu pasti datangnya. Di dalam ayat ini diingatkan. Sehingga diingatkan untuk menyiapkan bekal. Karena pasti kiamat itu datangnya. Bahkan Allah sekali lagi, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Coba bayangkan
kalau dalam sebuah ayat pendek ada pesan sampai 2 kali, ini berarti pentingnya sangat luar biasa. Saya ingin menganalogikan kurang lebih begini. Kalau saya sebagai seorang ayah, anak saya datang kepada saya, ya, adik mau pergi ke kota A. Sementara di kota A itu, saya tahu sedang mengalami kesulitan mendapatkan makanan. Pasti saya ingatkan kepada anak saya, Dek, jangan lupa bawa bekal. Saking pentingnya, karena saya tahu dia nanti akan kesulitan, tidak mendapatkan bekal. Mau berangkat, saya ulang sekali lagi, jangan lupa bawa bekal. Begitulah saking pentingnya. Ini di dalam ayat ini, ayat yang pendek, Allah ingatkan sampai 2 kali. Bahkan Allah ingatkan bahwa kita ini nanti suatu saat akan kembali. Hari kiamat itu pasti. Jadi kalau kita tidak melaksanakan ini, sudah diingatkan Allah, terus peringatan seperti apa lagi yang kita butuhkan? Kalau peringatan ini dari Allah datangnya, dan peringatan itu tegas, jelas, bahwa kita akan kembali kepada Allah, kembalinya itu pasti, terus peringatan seperti apa lagi yang kita butuhkan? Ini penting. Oleh karena itulah pesan-pesan ketakwaan ini menjadi sangat penting untuk kita sampaikan. Takwa itu kan sederhana. Laksanakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Jadi artinya lakukan kebaikan, tinggalkan kemaksiatan. Ini saya dapat informasi daerah sini katanya ada tempat maksiat ini. Saya minta tolong kalau ada polisi yang hadir di sini nih, sampaikan kepada Kapolres, saya akan laporan kepada Kapolda. Kalau ada di sini Satpol PP, sampaikan Bupati, segera ambil langkah atas itu. Saya monitor. Tidak boleh kita menyampaikan pesan ketakwaan, tapi depan kita ada kemaksiatan. Saya minta kalau ada Satpol PP di sini atau orang pemerintah Kabupaten Bandung, kalau ada rekan-rekan dari kepolisian, laporkan ke Kapolresnya, segera ambil langkah. Saya akan menyampaikan kepada Kapolda nanti di bulan baru. Mudah-mudahan itu dilaksanakan. Kenapa ini penting? Karena kita nanti akan kembali kepada Allah. Kita akan berhadapan kepada sebuah pengadilan. Itu salah satu pentingnya kenapa kita gerakan sholat subuh berjamaah ini dilakukan. Saya ingin mengambil dari sekian banyak fadilah sholat subuh berjamaah satu saja, bahwa sholat subuh berjamaah itu disaksikan malaikat. Itu jelas tertuang di dalam surat ke-17 ayat 79. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Di sini Allah katakan, dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Dirikan pula sholat subuh. Sungguh, kata Allah, sholat subuh disaksikan malaikat. Saya ingin mencermati, mengajak kita semua mencermati ayat ini. Dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Kapan tergelincir matahari? Zuhur. Karena zuhur itu akan masuk waktunya ketika matahari tergelincir. Hingga gelapnya malam. Gelapnya malam kapan? Isya. Artinya, sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam, ada 4 sholat yang dilewati di sana. Zuhur, asar, maghrib, isya. Tetapi Allah sampaikan sekaligus. Kemudian Allah katakan, dirikan juga sholat subuh tersendiri. Sungguh sholat subuh itu diperhatikan malaikat. Saya ingin katakan kepada kita semua, ketika disebutkan secara bersama-sama dengan sendiri, itu berbeda. Contoh, saya sampaikan, yang saya hormati dan saya banggakan Profesor Dr. Samsudin Nasution sendiri. Terus saya katakan, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Berarti semua secara bersama-sama. Artinya tingkatnya yang sendiri itu berbeda. Tadi dikatakan, dirikan sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Ada 4 sholat yang kita lewati di situ, disebut sekaligus.
Tetapi ketika giliran sholat subuh, dirikan pula sholat subuh tersendiri. Sungguh sholat subuh itu diperhatikan malaikat. Kenapa ini menjadi penting? Saksi malaikat ini nanti kita butuhkan ketika kita menghadap Allah. Tadi sudah dikatakan, waktu saya sampaikan di awal, bahwa kiamat itu pasti. Kita akan menghadap Allah. Kemudian pengadilan Allah itu pasti. Kenapa kita tidak menyiapkan pengadilan itu dengan baik? Sedangkan di dunia ini saja, ketika kita berhadapan dengan pengadilan, kita pasti mati-matian untuk menyiapkannya. Contoh, katakanlah saya terdakwa di sebuah pengadilan. Semua opini yang terbentuk mengatakan Edi Nathan ini orang yang bersalah. Opini sudah terbentuk seperti itu. Padahal kenyataannya saya tidak bersalah. Tetapi opini sudah semua terbentuk seperti itu. Apa yang paling saya butuhkan pada saat itu? Saya membutuhkan adanya saksi yang menyatakan bahwa Edi Nathan itu tidak bersalah. Pengadilan dunia saja kita seperti itu mempersiapkan diri. Kalau perlu kita bayar. Kita bayar orang yang mau bersaksi itu karena memang betul-betul dia tahu saya ini tidak bersalah. Berapapun kita bayar. Ini pengadilan dunia. Kenapa pengadilan akhirat yang nanti juga kita membutuhkan saksi, kita tidak mempersiapkan dengan baik. Padahal salah satu untuk mempersiapkan saksi itu hadirlah sholat subuh berjemaah karena disaksikan malaikat. Saksi ini nanti kita butuhkan. Bahkan sebenarnya ketika kita sama-sama hadir sholat subuh ini, kita sedang menyiapkan 3 saksi untuk menghadapi pengadilan Allah. Karena Allah jelaskan di dalam surat Yasin 65 dikatakan, "Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kata Allah, kami kunci mulut mereka. Maka berkatalah tangan mereka kepada kami, dan menjadi saksilah kaki mereka atas apa yang dia lakukan di masa lalu. Artinya, tangan kita ini nanti akan bersaksi di pengadilan Allah. Karena mulut ini sudah dikunci. Ya Allah, akulah menyaksikan bahwa Edi Nathan itu bersama gerakan sholat subuh berjemaahnya, sholat bersama-sama di Masjid Nurul Anwar. Akulah bersaksi kata kaki ini. Karena akulah yang melangkahkan kaki mengantarkannya sampai ke masjid. Karena mulut ini tidak lagi bisa berbicara. Artinya, ketika kita sedang melaksanakan sholat subuh berjemaah, kita sedang menyiapkan 3 saksi. Malaikat kita siapkan untuk menjadi saksi, tangan kita siapkan untuk menjadi saksi, kaki kita siapkan untuk menjadi saksi. Di saat orang yang tidak peduli sama itu, kita mempersiapkan, padahal nanti kita akan berhadapan dengan pengadilan Allah. Ini bukan persoalan main-main, bukan persoalan main-main, persoalan yang pasti akan kita hadapi. Karena nanti tidak akan lagi dilihat, oh ini PRT gubernur, terus ada sedikit toleransi, nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya. Oh ini Pak Camat, oh bolehlah agak sedikit, nyimpang-nyimpang dikit boleh, nggak ada ceritanya. Karena semua ini nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kenapa gerakan sholat subuh berjemaah ini menjadi sangat penting? Saya katakan, ada orang pernah bertanya di salah satu masjid. Dia tanya sama saya, Pak Wagub, sampai kapan ke SSB ini? Saya bilang, insya Allah sampai Allah datang menyebut saya. Dia bilang, kenapa kok ada pertanyaan itu? Dia bilang, karena tidak pun sedang melaksanakan gerakan sholat subuh berjemaah, kita melaksanakan sholat subuh berjemaah tapi di masjid kita masing-masing. Kalau dia dalam bentuk gerakan, kita bersama-sama. Jadi kemarin kita membangun komunikasi antara provinsi dengan Rohul. Kebetulan saya juga akan ada kegiatan di sini. Kita gabungkan, ketemu jadi satu. Bertemulah di sini. Sholat subuhnya tetap kita laksanakan walaupun tidak dalam gerakan sholat subuh berjemaah. Nah, ini pertanyaan ini, mungkin karena tahun politik. Jadi sampai kapan nih kira-kira ini? Sampai Allah datang menyebut nyawa. Karena itu dalam rangka mempersiapkan saksi pengadilan Allah. Takbir. Ini harus kita pahami dengan baik. Ada orang dulu bilang,
Ini gerakan sholat subuh berjamaah ini paling nanti 6 kali 7 kali selesai itu. Saya ingin katakan, jauh sebelum saya jadi wakil gubernur, jauh sebelum saya jadi PLT gubernur, gerakan sholat subuh berjamaah ini di Riau ini sudah dideklarasikan. Informasi yang saya dapat tahun 2016, salah satu tokohnya juga ya Ustadz Luluti Domo dengan Ustadz Ilyas Pan ini di Masjid Anur, hadir gubernur, hadir Forkopimda, ada Kapolda, ada semua tokoh-tokoh di sana. Semangatnya luar biasa, membludak, ramai. Tapi lama-lama naik turun, mati suri. Mati suri dia. Pingsan. Ya itu begitu ya. Terus saya sampaikan, karena saya dulu waktu di RNI juga sering melakukan hal begini. Dicoba dan dihidupkan lagi sama Ustadz Luluti Domo. Dimarahkan kembali. Kemudian mulailah kita bergerak di 2019. Karena 2019 saya mulai duduk sebagai wakil gubernur. Makanya ini gerakan sholat subuh berjamaah ini provinsi. Ini diketahui Pak Gubernur, diketahui semua. Dan resmi. Isinya ada dari pemerintah, ada dari majelis ulama, ada dari tokoh-tokoh masyarakat. Semua tergabung di sana. Cuma dalam perjalanannya baru sebentar kita laksanakan, muncullah COVID. Muncul COVID. Pada saat itu ketika muncul COVID, ada kebijakan dari pemerintah bahwa yang usianya rentan, yang kira-kira sudah di atas 55 tahun, disarankan untuk sholat di rumah sementara. Sedangkan yang masih sehat, yang muda, yang kuat, silakan sholat di masjid, tapi diatur jaraknya. Pada saat itu banyak muncul orang protes-protes. Anak sholat aja pun dilarang, ya segala macam. Kenapa pemerintah melakukan itu? Karena ada masukan dari para ulama kita yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Ada masukan dari saudara-saudara kita yang paham tentang kesehatan. Karena faktanya COVID itu nyata. Bahkan tokoh ulama besar kita, Tengku Karnain, meninggal karena COVID. Ustadz Ali Jaber meninggal karena COVID. Artinya itu nyata, ada. Oleh karena itulah kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan. Supaya mencari jalan tengah. Kesehatan masyarakat tetap dijaga, tetapi ibadah tetap bisa terlaksana. Berjalanlah waktu. Dalam 2 tahun, tahu-tahu COVID itu reda. Muncul pertanyaan, siapa yang paling bertanggung jawab mengajak orang yang dulu dirumahkan? Tentu yang dulu memerintahkan. Yang memerintahkan dulu siapa? Pemerintah. Atas saran Majelis Ulama. Hari ini, Edi Natal ini, PLT Gubernur ini, masih di pemerintahan. Itu besok ditanya apa? Kau dulu waktu merumahkan gencar kau suruh orang ke rumah. Hari ini mana peran kau ngajak dia masuk ke dalam masjid? Ini yang harus dipahami dengan baik. Saya tidak pernah berpikir apakah setelah saya ajak, setelah saya keluarkan himbauan, orang akan masuk atau tidak masuk ke masjid. Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah tanggung jawab ini datang dengan Allah ketika nanti suatu saat itu dengan Allah. Itu persoalannya. Bukan persoalan mencari simpati, kemudian mencari supaya apa istilah sekarang ini tebar pesona. Nggak ada urusan. Saya setiap malam berdoa. Ini saya sampaikan demikian supaya tahu ini. Ya Allah, kalaulah jabatan gubernur Riau ini akan membawa kebaikan untuk diriku, keluargaku, terutama masyarakat Riau, Engkau titipkan itu padaku. Tapi tolong bimbing aku, tuntun aku, arahkan aku, ridhoi aku. Tapi kalau tidak akan membawa kebaikan untuk diriku, keluargaku, apalagi masyarakat Riau, bahkan akan menimbulkan kezaliman, demi Allah jangan pernah aku titipkan padaku. Dan aku tidak sanggup mempertanggungjawabkan kelak di hadapan. Clear. Tidak ada urusan bagi saya jabatan ini di dunia ini. Tapi ketika itu dititipkan, saya akan kerjakan bertanggung jawab dengan Allah. Tapi kalau tidak ada urusannya sama saya. Urusan saya hari ini adalah apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pertanggungjawabkan kelak. Saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian.
Hidup kita ini bukan main-main. Karena sampai suatu saat kita akan diminta pertanggungjawabannya. Itulah sebabnya tadi kenapa di awal saya jelaskan. Bayangkan Rasul itu mengatakan umur umat itu antara 60 sampai 70 dan tidak banyak yang melewatinya. Dan saya coba pelajari ini. Ayah saya meninggal 69, ibu saya 67, abang saya 165, yang satu lagi 61, ipar saya kemarin 61. 5 orang dekat saya itu meninggal persis seperti yang dikatakan Rasul, di antara 60 sampai 70. Padahal beliau nasihatkan juga, cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagimu. Terus 5 kematian ini tidak juga membuat kita bisa dinasihati. Nasihati seperti apa lagi yang dibutuhkan? Ini clear ini supaya tahu semua. Jadi bukan bermain-main. Bukan bermain-main. Kalau masalah bantuan-bantuan tadi itu, insya Allah nanti mungkin ya dari DRK tadi dibisiki 25 juta nanti bantu sini. Amin. Jadi tidak ada masalah yang lain-lain. Yang kita ingin lakukan adalah mengajak kepada ketakwaan. Karena itu nanti pasti akan dituntut oleh Allah. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin pasti akan dituntut pertanggungjawabannya sesuai dengan apa yang dipimpin. Membeli keripik di pasar bawah, naik sepeda lalu terjatuh. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Plt Gubernur Haji Edi Lantar Nasution SIP, yang kita hormati kaum Islam Provinsi Riau, yang saya hormati dari unsur pemerintahan Kabupaten Rokan-Hulu, Bapak-bapak, ibu-ibu yang tak disebut satu persatu. Saya diberi kesempatan 10 menit, insya Allah tidak lebih. Kajian ringkas kita pada subuh ini diambil dari satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ajrul kabir adalah amal yang yasir, pahala besar dengan amal yang mudah. Modal kecil untuk besar. Biasanya paling senang gitu, ya kan? Modalnya 10.000 untuk 10 juta, siapa yang tak mau? Semua orang mau. Allah Ta'ala ketika mensyariatkan amal ibadah kepada kita, ada amal-amal yang simpel, yang mudah kita lakukan, tapi pahalanya sangat besar. Dan ini bagian dari rahmat Allah Ta'ala untuk kita. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, Nabi mengatakan amal umat ibadah kesini kayak sabai. Mayoritas umur umatku itu antara 60-70. Allah kasih usia 60 yang jadi ibadah pun tak berapa tahun lagi tadi itu. Maka ada amal-amal yang Allah Ta'ala syariatkan, yang mudah kita lakukan, tapi pahalanya sangat besar. Judul ini terinspirasi dari kisah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Ansar. Suatu ketika dia datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Kata Nabi, welcome. Nabi sangat welcome orang-orang mau masuk Islam. Singkat cerita, dia mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Resmi masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, tiba-tiba datang panggilan jihad. Maka dia pun pergi jihad fisabilillah. Qadarullah meninggal di medan perang, mati syahid. Orang yang mati syahid ganjarannya surga. Bahkan kematian mereka Allah Ta'ala nyatakan sebagai itu. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim. Jangan engkau katakan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu sebagai amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Farihina bima atahumullahu min fadlih, bahkan mereka sangat gembira dengan karunia yang Allah Ta'ala berikan karena mereka mati syahid. Maka menyaksikan sahabat ini apa kata Nabi? Amila yasiran wa ujra katsiran. Dia baru saja melakukan amal yang mudah, tapi Allah beri pahala yang besar. Baru masuk Islam,
pergi jihad fisabilillah, mati syahid, tamat pada Islam. Kita ada yang sudah Islam 60 tahun, ada yang sudah Islam 70 tahun, saya hari ini 32 tahun. Tak ada yang tidak masuk surga. Tapi sahabat yang tadi baru masuk Islam, jihad fisabilillah, mati syahid langsung masuk surga. Maka Nabi mengatakan, "Amila yasiran wa ujra katsiran." Dia telah melakukan amal yang mudah, tapi mendapat pahala yang sungguh besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dalam bab subutul jannati lisyahid, sabitnya surga bagi orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan yang mudah kita lakukan tapi pahalanya sungguh sangat besar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam hadis Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Uqbah bin Amir mengatakan, suatu ketika saya datang menjumpai Rasulullah. Ketika itu Nabi sedang menyampaikan ceramah di hadapan para sahabat. Lalu salah satu penggalan ceramah Nabi yang didengar oleh Uqbah bin Amir, itulah hadis yang disebut dalam Sahih Muslim ini. Amal yang mudah tapi pahalanya sangat besar. Apa hadis itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yatawadda fa yuhsinu wudu'ahu, thumma yaqumu yusalli rak'atayn, muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi, illa wajabat lahul jannah." Siapa orang Islam yang berwudu? Berwudu susah atau tidak? Tak susah. Air kita banyak. Kalau zaman Nabi susah berwudu. Kenapa air susah? Kita air berlebih-lebih, ya kan? Apalagi kalau musim hujan, di mana-mana ada air. Banjir apa? Ma'amil muslimin yang tawadda, tidak ada orang muslim yang berwudu. Fayuhsinu wudu'ahu, yang dia sempurnakan wudu'nya. Bukan sekedar faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Bukan hanya membasuh wajah, tangan dan lain sebagainya, tapi sunnah-sunnah wudu yang dia lakukan. Fayuhsinu wudu'ahu, dia elokkan wudu'nya, dia sempurnakan wudu itu. Dia istinsyak, berkumur-kumur dan lain sebagainya. Setelah itu apa amalannya? Fa'ayusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Ini yang disebut dengan salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu ini kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, boleh dilakukan secara khusus dengan niat salat sunnah wudu, boleh juga yang penting 2 rakaat setelah wudu. Misalnya, setelah kita wudu masuk waktu salat subuh, maka kita lakukan qabliyah subuh 2 rakaat. Maka qabliyah subuh 2 rakaat ini sudah bisa mengcover 2 rakaat yang tadi disebut. Apa ganjarannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa wajabat lahul jannah. Wajib untuk dia surga. Wajib bagi dia surga. Ya. Hanya dengan berwudu, sempurnakan wudu, lalu salat sunat 2 rakaat, illa wajabat lahul jannah. Wajib bagi dia surga. Ganjarannya surga bukan motor. Tapi kita ini kadang-kadang masalahnya, karena disebut ganjarannya akhirat ngantuk dia. Disebut ganjarannya surga ngantuk dia. Tapi jangan disebut ganjarannya. Siapa yang berwudu, lalu setelah itu salat sunat 2 rakaat, dikasih 1 pahala. Kira-kira apa yang terjadi itu? Apa kira-kira yang terjadi itu? Masih antri orang berdoa. Kenapa? Hanya di dunia. Karena ada orang beramal zahir dan apa amal akhirat juga di dunia. Tadi Bapak Gubernur sudah menyampaikan kita ini ke sana. Jadi modalnya harus tujuannya ke sana. Surga itu tak ada bandingan. Amalannya cuma berwudu, salat sudah 2 rakaat. Suatu malam disebut dalam Sahih Ibnu Hibban, Nabi panggil Bilal bin Rabah. Saking berkahnya nama Bilal ini sampai sekarang siapapun muadzin disebut Bilal. Bilal Jumat kita. Padahal bahasa Arab muadzin itu ruang azan itu muadzin. Bahasa yang tepat adalah muadzin. Tapi saking berkahnya nama Bilal itu kita sebut Bilal masjid ini, Bilal Jumat kita. Nabi panggil Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat berkulit hitam, mungkin dia lebih hitam dari saya. Dia panggil oleh Nabi, wahai Bilal, mari ke sini.
Apa Rasulullah? Malam tadi Allah memperdengarkan suara sendalmu kepadaku di dalam surga. Manusia yang masih di dunia, sendalnya sudah diperdengarkan Allah datang ke surga. Kira-kira kalau mendengarkan kalau sendalnya masuk surga, orangnya masuk surga atau tidak? Tidak mungkin cuma sendalnya saja masuk surga. Masuk surga. Ya, kalau sandal saja berjalan tak ada orangnya, boleh. Sandalnya masuk surga, orangnya masuk surga. Orang yang masih di dunia, Allah sudah beritahu kepada di dalam surga. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muhalbillah, apa amalan yang engkau lakukan sampai begitu Allah mendengarkan suara sendalmu kepadaku?" Apa jawaban Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah? Apakah Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, karena saya mengumandangkan azan sejak waktu salat"? Ternyata bukan itu jawaban Bilal bin Rabah. Jawaban Bilal bin Rabah kepada Nabi ya Rasulullah, setiap kali saya bersuci, berwudu, siang dan malam, tak pernah kutinggalkan sholat 2 rakaat setelah. Ternyata itulah amalan yang menyebabkan Allah memperdengarkan suara sendal, suara selipar Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ini dan menjadi wasilah kita bekal kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya, kita tutup dengan doa ala kulli niyatin shalihatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin حتى يوافي نعمه ويقضي ويعفو مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مظلوما الا نصرته ولا مسافرا الا وصلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.